Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala li hidayatala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi sab'atun. Syaratnya sujud itu ada 7. Ayyasjudah ala sab'ati a'dha'ah. Yang pertama, sujud itu memakai 7 anggota badan. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Yang kedua adalah menggunakan kening atau kepala. Keningnya maksufatan, harus terbuka, tidak boleh tertutup. Kalau pakai songkok harus dikeatasin songkoknya. Kalau pakai imamah juga harus dikasih spis untuk terbuka keningnya, itu tidak boleh ada penghalang antara kening dengan tempat sujud. Wattahamulu bi ra'sihi, dan harus memberatkan kepala, harus ditekan kepalanya tatkala sujud. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan pas menunduknya atau pas menggerakkan dari berdiri terus sujud itu niatnya tidak ada lain, harus niat sujud. Li ghairihi, tidak boleh dengan niatan lain. Wa alla yasjudah ala syai'in, wala yasjud ala syai'in, tidak boleh melakukan sujud atas sesuatu, tidak boleh. Yataharraku biharakatihi, jadi tidak boleh apa itu namanya, yataharraku biharakatihi tidak boleh sujud terhadap sesuatu yang dibawa sujud. Apa maksudnya? Pakaian yang sampean bawa sujud, contohnya seperti surban kalau laki-laki, kalau pas lagi dipakai, waktu dikalungkan di leher, terus karena melihat lantainya kotor, terus surbannya ditaruh di tempat sujud, terus disujud, itu enggak boleh. Atau kalau perempuan mukenahnya itu atau rukunya itu biasanya kan di tangannya itu kan besar, kerudungnya itu terus dibuat sujud atau dibuat sajadah, itu tidak boleh, tidak sah sholatnya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, yang keenam itu wartifa' asafilihi ala a'alihi, jadi pinggang itu yang biasanya di bawah itu harus diletakkan di atas.
Jadi kepalanya itu yang biasanya di atas diletakkan di bawah. Jadi kalau ruku itu lebih tinggi pinggangnya ketimbang kepalanya. Wa tuma'ninatu fihi, harus yang ketujuh harus tuma'ninah. Jadi yang ketujuh itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu sekedar membaca subhanallah. Dibaca atau tidak dibaca, yang penting waktunya seperti kita membaca subhanallah. Jadi nggak dibaca nggak apa-apa, karena sunnah aja. Khotimatun, tamat sudah, khotam atau sempurna sudah dari bab sujud sudah sempurna. A'dha'u sujudi sab'atun. Jadi anggota badan yang dibuat sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhatu. Al-jabhatu itu kan kening. Wa butunul kaffaini. Jadi telapak tangan 2. Wa rukbatani, dan apa itu lutut 2. Wa butunu asabi'ir rijlain. Jadi ibu driji ya, ibu jari. Driji itu ibunya itu yang lembut itu dari kaki 2. Jadi anggota badan yang dibuat sujud itu ada 7. Yang pertama adalah kening. Keningnya syaratnya tadi tidak boleh tertutup, harus terbuka. Kenapa kok masih dipakai imamah, Pak? Dipelontos aja kan sudah oke. Digundul biar nggak usah pakai. Sudah boleh. Dan auratnya laki-laki kan baina surrati war rukbati, dari pusar sampai lutut. Jadi kalau sampai mau sholat sesuai dengan syar'i, ya sudah pakai sarung aja. Sarungnya di atasnya pusar, di bawahnya lutut. Sudah pergi ke masjid, sudah nggak usah pakai baju. Ya, nggak usah pakai baju. Jadi kadang orang itu terlalu saklek memaknai sunnah. Pernah suatu saat ada dosen itu doktor menyalahkan Pak tukangnya itu ditegur sama Ustadz ini. Loh, kamu kok nggak sholat berjamaah? Pakaian saya kotor, Pak. Saya mandi dulu, habis itu saya ganti sarung, ganti baju, baru saya sholat. Oh, yang penting baju itu bersih dari najis, nggak masalah walaupun kotor. Jadi kotor itu belum tentu najis, katanya Ustadz. Jadi kalau di NU itu seperti itu, masih mandi dulu, masih ganti pakaian dulu, padahal pakaiannya bersih, nggak kena najis sebenarnya. Walaupun kotor nggak masalah. Kan banyak di kota Mekah, kota Madinah yang jadi apa itu namanya, marbotnya masjid itu, yang menjadi tukang sapunya masjid itu, yang jadi tukang pelnya masjid itu, tak kala iqomah berhenti mereka langsung sholat. Jadi mengartikan sunnah itu saklek. Maksudnya saklek itu ya seperti tadi, wajibnya kita menutup aurat bagi kaum laki-laki itu baina surrati wa rukbati. Kalau mau mengartikan itu secara saklek,
Ya sudah, ke masjid berjemaah hanya pakai sarung tok, nggak usah pakai baju. Itu semua hormat, menghormati. Hormat, kita mau menghadap sama Tuhan, mau menghadap sama Allah Sang Pencipta, masa kita hanya pakai sarung saja? Itu kalau darurat nggak masalah, misalkan di tengah hutan nggak ada orang atau di dalam kamar pas lagi sakit atau apa, nggak masalah, dibolehkan. Kalau bagi kaum laki-laki disunahkan pakai baju yang terbaik, pakai wangi-wangian, pakai surban. Pakai surban itu waduh, ganjarannya luar biasa. Kalau sampean ngejar ganjarannya. Terus pakai siwak, pakai wangi-wangian, itu kalau di syar'i luar biasa, pahalanya besar. Terus kalau kita menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi, dengan cara apa Pak jadi sahabatnya Kanjeng Nabi? Ya dengan melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Minimal 7 sunnah keseharian Kanjeng Nabi. Kalau kita menjadi sahabatnya atau kita dekat dengan Kanjeng Nabi, di dalam Al-Quran itu dijelaskan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusannya Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Siapa-siapa yang bersama dengan Kanjeng Nabi, maksudnya menghidupkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, asyidda'u minal 'alal kufar, keras terhadap kekafiran. Apa kekafiran itu? Kemalasan. Kalau sampean malas mau menutup diri dari petunjuk dari Allah, itu namanya kufur, kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang mereka, di antara mereka itu berkasih sayang. Siapa sih mereka? Tarahum ruka'an sujjadan. Mereka itu kompak dalam melakukan ibadah, ruku dan sujud. Maksudnya dalam sholat. Kompak mereka itu. Yabtaghuna fadlan minallah. Apa yang mereka cari adalah karunia dari Allah, wa ridwana, dan keridhaan Allah yang dicari. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda di wajah mereka itu ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Min asaris sujud. Ada tanda-tandanya kalau mereka itu ahli sujud. Jadi kalau kita keseharian kita alladzina ma'ahu bersama Kanjeng Nabi, jadi kita harus keras terhadap kekafiran, harus asyidda'u 'alal kufar, harus keras, harus semangat, harus dilawan itu kekafiran. Kemalasan harus dilawan, kemalasan, membangkang, sifat-sifat membangkang itu harus dilawan. Karena melawan hawa nafsu itu luar biasa, jihad yang sangat besar, mengalahkan perang Badar, katanya Kanjeng Nabi. Jadi melawan hawa nafsu kita sendiri itu jihad yang luar biasa. Syidda'u 'alal kufar, kita harus keras terhadap kekafiran, terhadap kekufuran yang ada pada diri kita. Ruhama'u bainahum, kita itu berkasih sayang di antara kita. Tarahum ruka'an wa sujjadan. Jadi mereka itu berkasih sayang, semangat menyemangati, mensupport satu sama lain dalam hal ruka'an, kesujadan, dalam hal ruku dan sujud. Yabtaghuna
fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari adalah karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Semua yang mereka lakukan, berkasih sayang, support satu sama lain, itu yang mereka cari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, di wajah mereka itu ada tanda-tanda atau bekas sujud. Bekas sujudnya diartikan kalau sama ustadz itu diartikan adalah tanda hitam, ada tatunya di dahinya, itu katanya bekas sujud. Tapi di situ bukan di jebhat tuh, bukan di kening, tapi di wajah. Jadi ada tanda-tanda orang yang melakukan sholat malam itu, tanda-tandanya ada dua katanya guru. Yang pertama kita bisa lihat di dunia, dan besok akan terlihat juga di akhirat, akan ada cahaya dari wajah orang-orang yang ahli sujud. Yang di dunia juga dibagi dua. Ada bekas sujudnya itu kalau zamannya Kanjeng Nabi itu dulu nggak ada keramik, nggak ada pasir dulu, alas masjidnya itu dari pasir halus. Jadi kalau para sahabat dulu sholat tahajud itu ya sujudnya di pasir yang halus, pasir pilihan sudah. Terus ciri yang kedua, orang yang ahli sujud itu karena bangun malam itu kelihatan pucat di pagi hari. Jadi kalau pas ketemu sama sahabat yang lain, pas di masjid ketemu, mereka datang dari rumahnya atau pas lagi jalan, pasti akan ada bekas sujud, ada pasir maksudnya di keningnya itu. Terus wajah mereka agak pucat karena pucat-pucat tapi menyejukkan gitu ya. Kalau kita melihat para ulama, para ahli sujud itu wajahnya itu menyejukkan, kecuali bagi orang kafir. Jadi masalah sujud sudah, jadi harus hafal ya. 7 itu harus hafal. Yang pertama pakai anggota badan 7. Ini dijelaskan mulai dari kening, telapak tangan 2, lutut 2, dan apa ini? Bukan telapak kaki, jari-jari perut jarinya ini. Jadi ada 7. Jadi pertama keningnya 1, masa keningnya 2 ya. Terus ibu telapak tangannya 2, 3 sudah, dengkulnya 2, berapa sudah? 5 sudah. Terus jari kakinya tuh 2, jadi ada 7. Kalau udah tua biasanya nggak bisa ditekuk itu ya. Jadi ciri-cirinya sampai sudah berumur besok itu tatkala sujud itu kakinya nggak bisa ditekuk, udah kaku. Perbanyak makan buah ya, biar nggak cepat tua ya. Terus apa lagi? Tangan, pakai telapak tangan itu juga nggak boleh pakai pakai ini ibu telapak tangan ini yang lembut itu, pakai yang itu, bukan pakai jari ya, pakai itu. Jadi kalau sujud harus langsung pas, telapaknya itu harus ditempelkan semua, dengkulnya juga. Nah biasanya kalau pas bangun dari sujud disunahkan untuk duduk, nggak usah langsung berdiri. Kenapa? Karena takut ada yang tua. Kalau yang tua itu habis dari sujud langsung berdiri, langsung bunyi tak. Jadi disunahkan duduk dulu baru berdiri. Jadi ya, pokoknya ciri-cirinya tua itu pas di sujud itu. Di sujud, terus punggung juga agak bentuk dal udah ya, nggak bisa lurus, nggak bisa simetris gitu.
untuk sujud itu miring itu nggak bisa, kayak dal, huruf dal itu berarti punggungnya sampean sudah kaku. Terus besok juga jari jemari kaki itu juga kaku. Terus tapi kalau sampean praktekkan terus sholat ini akan lemas, itu nggak akan kaku, nggak akan ada apa, teoprosis apa itu, pokoknya tulang-tulang itu kaku, itu nggak ada. Nah terus kalau bagi laki-laki itu harus gagah mulai dari takbir itu harus gagah, harus terbuka. Jadi kalau kemarin syaratnya takbir itu tangan itu harus, telapak tangan itu harus lurus dengan kuping, jadi harus dibuka. Kalau laki-laki itu harus dibuka. Kalau saya praktekkan itu belikat yang belakang itu, bahu itu harus bertemu. Kalau perempuan sebaliknya, ditutup, nggak boleh dibuka. Masa kalau perempuan dibuka, nggak boleh, harus ditutup. Laki-laki nggak boleh niru perempuan. Jadi kalau pas takbir nggak boleh niru perempuan gini, nggak boleh ya, harus gagah, harus dibuka itu tangannya itu. Terus tatkala sujud juga laki-laki itu harus dibuka ya, harus membentuk siku tangannya itu sama Kanjeng Nabi. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi dulu kan orangnya besar-besar, syaratnya kalau dilihat itu anak kambing bisa masuk katanya. Kalau kita kucing aja bisa masuk, harus gagah. Kalau perempuan ditutup waktu sujud itu, tangannya itu nggak boleh mengkakah keluar, tapi ke dalam, nggak boleh. Sampai nggak boleh niru-niru, banyak juga laki-laki niru-niru gitu. Kalau pas lagi males sujud itu tangannya itu dimasukkan karena dingin, nggak boleh. Itu karena syarat. Terus syaratnya itu ada 7, sudah dijelaskan. Harus terbuka, keningnya itu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Terus pas lagi sujud harus kepala itu harus diletakkan, harus dibebankan ke tempat sujud, nggak boleh ditahan, nggak boleh ditahan. Tempat sujud itu atau sejadah itu harus penyet ya. Terus tidak boleh tatkala kita sujud itu dengan niatan lainnya, nggak boleh. Terus la yuzza ala sa'in yataharruka biharakatihi, nggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang kita bawa sujud. Pas waktu kita sujud kita bawa apa itu, kita kalukan sorban, dan nanti sorbannya kan ikut dalam gerakan sholat, dibuat sujud, itu tidak boleh. Atau pas kalau perempuan itu mukenahnya itu atasannya itu kan lebar, kalau pas sujud pas dibuat sajadah itu nggak boleh. Terus wartifa'u safilihi ala alihi, jadi pinggang itu harus lebih tinggi daripada kepala. Terus yang ketujuh tumanina, minimal sekedar dengan baca subhanallah. Dibaca atau tidak baca nggak apa-apa, yang penting waktunya mirip tatkala kita membaca subhanallah. Faslun tasdidatut tasahhudin. Ini kemarin juga sudah pernah dibaca ini ya. Jadi ada 21 khamsun fi akmalihi, sempurnanya itu ada 5, wasitata asor fi aqallihi ada 16, itu sedikitnya. Itu ada tasdidnya. Tasdid dalam tahiyat banyak at-tahiyatu, itu di atasnya ta itu ada tasdid. Sedikitnya dalam tahiyat itu at-tahiyatu lillah. Selain itu tambahan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu tambahan. Sedikitnya sahnya at-tahiyatu lillah. Terus assalamu itu di atasnya sinnya, ayyuhan nabiyyu di atasnya ya dan warahmatullahi di dalam jalala wa barakatuhu
salamu alas sin, di atasnya sin, alaina wa ala ibadillahi, lam jalalah, as-sholihin ala shod, di atasnya shod, asyhadu alla ilah, itu di atasnya lam alif, jadi harus jelas asyhadu alla. Jadi ada juga yang kurang fasih, asyhadu an la, itu alla ilaha illallah, di atasnya lam alif, terus di atasnya lam jalalah, wa asyhadu anna, di atasnya nun, Muhammadar Rasulullah, Muhammad dar, di atasnya Muhammad, di atasnya mim dan ro. Faslun tasdidatu aqalli sholati ala nabi arba. Jadi kalau tasdidnya di dalam bersolawat kepada kanjeng Nabi tatkala tahiyat itu hanya ada 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada 4 Allahumma, di atasnya lam jalalah, terus mimnya juga sholli, di atasnya lam, ala Muhammadin, di atasnya mim. Faslun aqallu salami assalamu alaikum. Jadi sedikitnya tatkala kita salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah. Tasdidus salam alas sin, jadi assalam harus jelas, assalamualaikum, nggak boleh kita assalamualaikum. Kalau terburu-buru assalamualaikum, itu menghilangkan tiga huruf alif, lam dan tasjid. Jadi harus jelas assalamualaikum. Assalamualaikum ini termasuk rukun apa namanya? Dari 3 macam rukun di dalam sholat, termasuk rukun qauli. Jadi harus kedengaran. Kalau qaul harus kedengaran. Kalau sampai sholat sendiri atau pas lagi makmum, assalamualaikumnya itu harus jelas, assalamualaikum. Yang penting sampai kedengaran suaranya sendiri, assalamualaikum. Juga tatkala baca Fatihah, juga seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harus kedengaran sama kupingnya sendiri. Terus takbir juga, Allahu Akbar, juga harus kedengaran ya. Terus tatkala baca at-tahiyatul itu harus juga kedengaran, nggak boleh sama yang cuma umi itu tok, nggak boleh, harus kedengaran ke kupingnya sampean. At-tahiyatul, terus juga sholawat juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus tatkala salam juga harus kedengaran sama kupingnya sampean sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus kedengaran. Jadi karena kaul harus diucapkan, bukan cuma di kumi-kumi tok, cuma menggerakkan bibirnya aja, tapi harus didengarkan oleh kupingnya. Karena itu rukun qauli. Kalau rukun qalbi itu niat itu bersamaan dengan takbir. Terus rukun fi'li itu rukun fi'li apa aja? Iya, apa aja? Rukun fi'li apa aja? Berdiri. Apa lagi? Ruku, i'tidal, terus sujud, duduk di antara 2 sujud, tasahud, terus apa lagi? Gak ada, cukup ya, 7 ya. Ya, semoga ilmu yang kita kaji pagi ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan
ibadah sholat secara khusyuk, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.